menjadi fighter di Indonesia kan belum bisa buat pegangan hidup kan. Ya itu beban terberat sih, dulu. Sekarang sih saya melihat karena udah ada One Pride di Indonesia, menjadi seorang fighter itu bisa menjadi pilihan yang bagus juga sih, karena kan ada jenjang ke depannya. Awalan keluarga sih nggak support sih, karena mereka kan berpikir cari kerja itu yang pasti, yang kita setiap bulan itu dapat uang atau setiap hari itu dapat uang. Sedangkan jadi dunia atlet, apalagi di Indonesia ini kan belum pasti. Jadi keluarga waktu awal-awal sih nggak begitu mensupport saya untuk menjadi seorang atlet. Kalau saya persiapan kayak gini ini kayak pagi jam 4 itu saya sudah latihan, pulang masih capek, siang latihan, terus kadang-kadang masih private, ngelatih malam sampai malam. Terus seringnya sih di situ sih, jadi kayak nggak ada waktu buat pacar gitu loh, jadi akhirnya sering kandas. Seorang petarung itu musuh pertamanya pasti berat badan, menurut saya sih. Jadi saya harus bisa mengalahkan itu dulu, berat badan itu. Jadi kalau saya sampai overweight, pertama saya pasti tidak profesional, kedua lawan saya juga pasti akan dirugikan sih. Gitu aja sih. Dulu sebelum total menjadi seorang atlet kan saya bekerja menjadi pedagang ya, bisnis lah dulu hampir 10 tahun sih. Jadi saya lulus sekolah, saya menjadi atlet sekaligus berbisnis. Cuman di situ tuh menjadi seorang atlet nyambi lah kalau bahasa Jawanya, itu kayak ada pekerjaan lain tuh akan susah fokus. Akhirnya saya memilih salah satu, saya memilih menjadi atlet, total menjadi atlet. Bisnis saya tinggalkan. Tapi mungkin setelah saya 2 tahun ke depan saya akan lebih fokus ke bisnis. Zaman sekolah tuh saya tuh panasan gitu. Apalagi saya kan sering dibully kan dulu itu kan, sering dibully. Terus jadi saya tuh sering berantem di sekolah itu, hampir bibi saya itu hampir bosen lah untuk dipanggil terus gitu, karena berantem gitu. Terus akhirnya bibi saya sih punya inisiatif, kamu ikut bela diri aja gitu. Dan kebetulan saya juga memang suka sih. Jadi ya udah, terus ada camp dekat rumah, udah saya ikut. Saya tuh suka bela diri, saya tuh suka berlatih. Kadang-kadang kalau sehari nggak berlatih itu kayak kita nggak makan gitu loh. Kayak saya tuh resah gitu, kayak ada yang kurang. Jadi saya tuh memang suka berlatih gitu. Keadaan apapun tuh saya suka berlatih, bahkan mungkin liburan atau waktu pergi kemana saya tetap berlatih sih.
saya lihat Angga itu potensi ya. Wah ini orangnya tuh rajin. Dari SMA dia latihan tinju. Terus kan dari hantu nanti dijalurkan ke ini Mangte, Wampret lah itu ya. Saya tuh senangnya dari Angga, lihat sosok Angga itu seperti itu. Ya kalau saya mudah-mudahan ya ini juga satu pertama nanti mudah-mudahan kita sukses sampai ke internasional. Yang namanya cut weight, penurunan berat badan itu pasti menyiksa badan ya. Apalagi kan saya harus memakan porsi latihan yang sama, tapi saya tidak boleh makan atau makan makanan yang berlebihan. Jadi itu lumayan stres di badan, psikologi. Sewaktu saya menjalani hidup menjadi seorang atlet ini, memang benar sih jadi seorang atlet itu susah untuk fokus, bahkan ke hal asmara gitu. Kita mencari seorang wanita yang benar-benar ngerti keadaan dan gini soalnya. Jadi atlet itu juga cewek kalau punya pacar seorang atlet, rata-rata sih, mungkin teman-teman atlet juga ngerasain sih. Kita itu akan kayak apa ya, kalau pas mau tanding kayak gini nih kayak pasti udah sepaneng lah bahasa Jawanya itu, kayak kita udah diet, latihan keras, itu kayak udah susah lah. Kadang-kadang kalau cewek nggak ngerti gitu, wah, sering ini sih berantem lah gitu. Ada sih, ada rencana sih ke depan buat cari hubungan yang serius, ada sih. Karena kan saya juga prepare, udah mulai agak sedikit mengurangi aktivitas atlet saya sih. Lebih mengurangi juga melatih, saya lebih fokus ke hal-hal yang lain sih. Juara sejati. Karena dia kerja keras itu